Halo semua, kembali lagi di GP Media Channel bersama Kak Hafiz. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas prediksi soal SNBT gelombang 2 untuk materi pengetahuan dan pemahaman umum. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang. Ya, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Apa pertanyaannya di sini? Kalimat tidak logis dalam teks di atas adalah, oke, coba kita perhatikan dan kita baca dari kalimat pertama. Soalnya di sini kita langsung aja baca opsinya ya, karena kan opsinya cuma 1, 3, 4, 5, 7. Berarti kita cek aja dari kalimat 1 terlebih dahulu. Oke, negara kami masyarakatnya ramah dan mudah tersenyum. Oh, sebentar. Negara kami masyarakatnya ramah dan mudah tersenyum. Nah, coba dipikirkan dulu apakah itu logis apa enggak ya. Kita masuk ke kalimat ketiga dulu nih. Setiap orang yang datang ke negara kami akan disambut dengan senyuman hangat dan sapaan ramah dari penduduk setempat. Nah, ini aman. Setiap orang yang datang ke negara kami akan disambut, berarti setiap orang yang datang ke negara kami adalah subjeknya kan, akan disambut dengan senyuman hangat dan sapaan ramah dari penduduk setempat. Aman ya, dari segi struktur juga aman gitu kan. Ada subjeknya, ada predikatnya gitu kan, dengan senyuman hangat dan sapaan ramah. Yang penting dia ada dua kan. Kalau misalkan kita ngomongin kalimat yang logis secara struktur, dia minimal harus ada dua. Yang pertama harus punya subjek ya. Oh, ini kakak tebelin dulu bentar nih biar kelihatan ya. Yang pertama dia harus punya subjek, yang kedua dia harus punya predikat ya, minimal dua ini biar kita katakan dia logis secara struktur ya. Nah, kalimat yang ketiga ini aman ya. Kalimat ketiga aman. Berarti ini bukan jawabannya nih, karena kita pengen yang gak logis ya. Yang 4 coba, yang 4 mana nih yang 4? Sikap ini tercermin dalam setiap interaksi sehari-hari, baik di perkotaan yang sibuk maupun di pedesaan yang tenang. Oke, aman juga ya. Sikap ini tercermin ya, sikap ini tercermin dalam setiap interaksi. Aman ya, sikap ini menjadi apa coba dia tercermin ya. Ada subjeknya, ada predikatnya juga di situ kan. Nah, berarti kalimat 4 itu bukan ya, bukan yang tidak logis. Yang 5, tidak hanya dalam lingkungan sosial. Nah, ini kan ada anak kalimat terlebih dahulu kan. Tidak hanya dalam lingkungan sosial, tetapi juga dalam budaya kerja dan pelayanan publik, senyuman dan keramahan selalu dijunjung tinggi ya. Nah, di sini lumayan panjang ya anak kalimatnya ya. Senyuman dan keramahan selalu dijunjung tinggi. Nah, itu ya yang menjadi subjek dan predikatnya gitu kan. Berarti yang 5 juga aman gitu kan. 1, 3, 4, 5 bukan kalimat yang tidak logis. Nah, yang 7, mana yang 7 nih? Keinginan kami untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang lain ya tercermin dalam sikap ramah dan mudah tersenyum, dan kami bangga dapat berbagi keramahan ini dengan siapapun yang datang ke negara kami. Ya, ini juga aman. Keinginan kami untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang lain tercermin dalam sikap ramah dan mudah senyum, dan kami bangga dapat berbagi keramahan ini dengan siapapun yang datang ke negara kami. Nah, kita balik lagi ke kalimat 1. Nah, kalimat 1 ini kita curigai dia tidak logis. Coba kita lihat di sini ya. Negara kami masyarakatnya ramah dan mudah tersenyum. Nah, apa yang tidak logis dari kalimat 1 ini? Dia memiliki subjek ganda ya. Kenapa kita katakan ganda? Negara kami dia subjek, negara kami masyarakatnya ini juga subjek. Nah, yang mana subjeknya? Yang ramah dan mudah tersenyum itu siapa jadinya? Negara kami atau masyarakatnya? Nah, itu kan ada dua subjek di sini ya. Maka di sini kalimat 1 ini dia menjadi kalimat yang tidak logis di dalam teks ini ya, karena ada dua subjek di sana ya. Tidak boleh ada subjek ganda dalam sebuah
kalimat ya. Jadi subjeknya harus jelas. Ya di sini subjeknya ganda, negara kami dan masyarakatnya. Oke? Halo sahabat GP Media, ujian sebentar lagi akan segera tiba dan pastinya kamu ingin meraih hasil terbaik, bukan? Nah, caranya gampang. Teman-teman bisa buka website gpmedia.id, klik daftar di sini, lalu isi semua datanya. Setelah itu, login dan masukkan email serta password yang telah terdaftar. Di sini kita punya berbagai tryout loh, mulai dari tryout SNBT, tryout ujian mandiri SMIPB, SIMAK UI, UTUL UGM, dan tryout mandiri lainnya. Selain itu, tryout sekolah kedinasan seperti STAN dan STIS juga tersedia di sini. Dan kita punya kelas online-nya juga loh teman-teman. Sebelum mengerjakan tryout, kalian pilih PTN dan jurusan yang kalian mau ya. Soal-soal tryout GP Media sudah disesuaikan dengan aturan sosialisasi SNPMB dan website simulasinya. Setelah selesai, kalian bisa lihat skor hasil akhir, ranking, dan grafik nilai tryoutnya. Setiap paket tryout GP Media juga dilengkapi dengan video pembahasan yang jelas dan mudah dipahami. Ayo, jangan sia-siakan kesempatan untuk meraih hasil terbaik di ujianmu. Kunjungi gpmedia.id sekarang juga dan mulailah persiapkan dirimu dari sekarang. Oke, soal selanjutnya. Apalagi soal kita kali ini? Imbuhan mean dalam kata menyenangkan yang terdapat dalam kalimat 7 teks di atas memiliki makna yang sama dengan imbuhan mean dalam kalimat yang mana? Antara A, B, C, D, atau E. Yuk, ya coba kita pikirkan bersama-sama ya. Dimulai dari kata apa nih ya? Dari sini dulu. Dari menyamakan. Apa makna menyamakan ya? Menyamakan itu memiliki makna. Coba kita lihat dulu yang ini deh. Kita harus analisis dulu makna menyenangkan di sini apa sih? Menyenangkan, imbuhan untuk kata senang gitu kan, mean untuk kata dasarnya senang menjadi menyenangkan. Maknanya menjadi apa kalau dia menyenangkan ya? Menyenangkan itu memiliki makna menjadikan senang ya. Boleh kamu cek juga di KBBI, makna dari menyenangkan itu adalah menjadikan senang ya. Coba kita cek. Kalau misalkan kamu diminta untuk mencari makna kata yang sama dari suatu kata berimbuhan, kemungkinannya ada dua. Yang pertama, kamu akan menemukan kata-kata yang maknanya persis sama sehingga dia bisa saling menggantikan ya. Jadi penggunaannya dalam sebuah kalimat itu dia bisa saling menggantikan, bisa seperti itu ya. Atau kalau kamu tidak menemukan yang persis, kamu bisa menemukan fungsi imbuhan tersebut yang memiliki fungsi yang sama ya. Misalkan menyenangkan gitu kan, artinya menjadikan senang. Nah, kalau misalkan di bawah A, B, C, D, E tidak terdapat kata yang bisa menggantikan kata menyenangkan ya dalam kalimat 7, maka cukup carilah suatu kata yang sama-sama memiliki arti menjadikan ya. Menjadikan apa gitu kan. Coba kita cek deh biar paham gitu kan. Dalam menyamakan sistem persamaan logaritma diperlukan kesabaran dan ketekunan yang tinggi. Oke, berarti kata berimbuhannya itu adalah menyamakan ya. Menyamakan ini apa sih maknanya? Kata menyamakan, imbuhan mean untuk kata sama gitu kan, menjadi menyamakan. Maknanya adalah menjadikan sama. Nah, ya. Coba kita cek untuk opsi yang lain. Menyuarakan. Ayo, menyuarakan itu apa sih artinya? Coba boleh kamu cek di KBBI, artinya mengatakan, ya. Menyuarakan itu artinya mengatakan. Kalau mengelakkan apa artinya mengelakkan? Mengelakkan itu artinya menghindarkan, gitu kan? Apa di sini kalimatnya? Manny Pacquiao mengelakkan pukulan, artinya dia menghindarkan ya. Tadi yang menyuarakan artinya apa? Menyuarakan tadi. Menyuarakan tadi artinya membicarakan gitu kan. Menjadikan bersuara, bukan menjadikan suara ya. Mengatakan ya, bukan menjadikan apa. Kalau menyuarakan di sini kan artinya mengatakan. Penting untuk menyuarakan pendapat saat dimintai pendapat, artinya untuk mengatakan. Jadi makna menyuarakan itu bukan menjadikan suara gitu kan, tapi mengatakan. Sama apa enggak? Enggak ya, enggak sama. Maknanya bukan menjadikan suara gitu kan, tapi maknanya mengatakan. Pun juga mengelakkan. Mengelakkan di sini artinya menghindarkan, bukan menjadikan elak gitu kan. Artinya enggak sama dengan menyenangkan tadi. Coba kita cek lagi yang D. Tidak masyarakat Indonesia
yang tidak, oh di sini harusnya ada apa ini, harusnya nggak lengkap, ini tidak ada. Nah ini baru bagus ya. Tidak ada masyarakat Indonesia yang tidak mendambakan kehidupan. Apa arti mendambakan? Apakah menjadikan damba? Tentu bukan. Mendambakan itu artinya apa? Sangat menginginkan. Berarti nggak sama dong gitu kan dengan imbuhan mean pada kata menyenangkan. Ya, yang E, terdengar paduan suara menyanyikan. Oh, menyanyikan apakah menjadikan nyanyi? Ya bukan, yang menyanyikan yang menyanyi gitu kan, menyuarakan lagu, menyanyikan itu ya, berarti artinya juga bukan, nggak sama dengan menyenangkan. Ya udah, berarti jawaban yang paling tepat tentu yang A. Ya, walaupun maknanya tidak persis sama, tapi dia memiliki ya fungsi yang sama ya, sama-sama memberikan makna menjadikan ya, menyenangkan menjadikan senang, menyamakan menjadikan sama, begitu kira-kira. Oke, soal selanjutnya, frasa sapaan ramah dalam kalimat 3 teks di atas memiliki pola makna yang sama dengan frasa yang mana antara A, B, C, D, E. Coba kita cek dulu sapaan ramah itu strukturnya apa sih ya. Nah, untuk melihat suatu pola makna yang sama dari frasa itu salah satu caranya bisa kita lihat dari strukturnya ya. Sapaan ramah ya, sapaan ramah. Apa kira-kira struktur dari sapaan ramah ini? Ya, sapaan kelas katanya nomina, ramah kelas katanya apa ramah ya. Karena dia memberikan sifat kepada sapaan yang nomina, maka kira-kira ramah ini ya bisa kita simpulkan dia adjektiva ya. Ramah ini dia mensifati kata sapaan yang ramah begitu kan. Nah, berarti coba kita lihat antara A, B, C, D, E, yang mana yang dia memiliki pola makna, memiliki struktur yang sama dengan sapaan ramah yang dia memiliki struktur nomina dan adjektiva ya. Coba kita lihat di sini. Bongkar paksa ya, bongkar paksa ya. Nah, ini kira-kira strukturnya apa? Coba bongkar paksa itu ya. Bongkar paksa, bongkar dan paksa ya. Bongkar ini ya kelas katanya verba. Paksa itu juga kelas katanya verba ya. Bongkar paksa itu berarti verba bukan ya. Kemudian kita cek lagi nilai akademis ya, berarti ini bukan yang A, nilai akademis. Oke, nilai akademis, nilai itu dia nomina, akademis itu sifat ya, sifat ya. Akademis itu dia menjadi sifat ya, maka ini merupakan kelas katanya adjektiva kalau dia akademis ya, artinya nilai yang berkaitan atau yang bersifat akademis ya, yang bersifat berhubungan dengan akademis gitu kan. Maka di sini pola struktur dari frasanya sama dengan sapaan ramahnya ini, yakni nomina adjektiva ya. Maka kita bisa katakan di sini jawabannya adalah yang B. Nah, untuk memastikan coba kita lihat lagi deh yang mungkin berhalangan, mungkin berhalangan ya. Ini boleh kamu coba cek aja kalau bingung di KBBI. Apa kelas kata dari mungkin berhalangan ya? Mungkin itu adverbia ya, karena dia diiringi dengan berhalangan yang dia verb ya, yang dia verba gitu kan. Maka mungkin berhalangan itu kelas apa namanya, secara struktur dia memiliki struktur adverbia dan verba begitu kan. Mungkin berhalangan adverbia dan verba. Kemudian coba kita cek juga itu apalagi sebatas akhir. Oke, sebatas akhir. Nah, ini kira-kira kelas katanya apa ya? Cukup membingungkan ya. Sebatas tuh kira-kira verba, adjektiva atau adverbia gitu kan. Nah, untuk kata sebatas itu dia kelas katanya adverbia ya. Sementara akhir itu ya bisa jadi adjektiva juga ya. Ya, sebatas akhir adjektiva. Sebenarnya akhir itu juga banyak kelasnya. Ntar coba kita cek aja nanti di kamus ya untuk lebih lengkapnya. Akhir itu bisa jadi apa saja gitu kan, kelas katanya. Tapi di sini udah jelas sebatas tuh dia adverbia ya. Nah, kemudian ketukan berirama ya, terakhir nih, ketukan berirama ya. Apa kira-kira kelas katanya? Ketukan tentu kita tahu ya, ketukan itu pasti nomina ya, ketukan nomina ya. Sementara berirama itu apa? Berirama itu verba ya, berirama itu verba. Maka di sini yang C adverbia
verba, bukan ya. Yang D adverbia adjektiva, bukan juga. Yang E nomina verba. Nah, yang paling tepat tadi adalah yang B ya, sama strukturnya, nomina adjektiva. Oke, soal berikutnya, pembagian yang tepat jika ingin kita pisah gitu ya paragraf di atas ini yang banyak menjadi 2 buah paragraf. Oke, coba kita baca dulu dari satu nih. Ketombe adalah salah satu masalah kulit kepala yang umum dialami oleh banyak orang di seluruh dunia. Penyebab terbentuknya ketombe bisa bervariasi, namun umumnya disebabkan oleh faktor-faktor seperti ketidakseimbangan produksi minyak alami kulit kepala, iritasi kulit, infeksi jamur, atau kondisi kulit kepala yang kering. Oke, berarti kan kalimat 1 dan 2 ini kan dia membicarakan mengenai penyebab kan. Mungkin yang satu dia belum mengarah kepada penyebab gitu kan. Nah, tapi kalimat kedua dia udah mulai terspesifikasi ke penyebab gitu kan. Nah, coba kita baca yang 3 nih. Produksi minyak yang berlebihan yang menyebabkan pengelupasan kulit kepala dengan lebih cepat. Oh, produksi minyak yang berlebihan yang menyebabkan pengelupasan kulit kepala dengan lebih cepat dan menyebabkan ketombe. Oke, berarti dia masih membicarakan mengenai penyebab. Artinya dia masih mengembangkan apa yang tadi disampaikan di kalimat kedua, yakni penyebab ya ketombe. Coba selain itu, oh berarti dia menambahkan di sini kan, menambahkan informasi. Apa yang ditambahkan di sini? Iritasi kulit yang disebabkan oleh penggunaan produk rambut yang tidak cocok atau agresif serta alergi terhadap bahan tertentu juga dapat memicu terbentuknya ketombe. Oh, lagi-lagi dia membicarakan mengenai penyebab ya. Kita tahu dia membicarakan mengenai tambahan informasi dari mana? Dari kata selain itu ya. Coba kita baca kalimat selanjutnya. Infeksi jamur terutama oleh jamur Malassezia juga dapat menyebabkan ketombe. Lagi-lagi dia masih membicarakan mengenai penyebab. Oke? Nah, kemudian yang kalimat ke-6. Faktor-faktor ini bersama-sama berkontribusi dalam pembentukan ketombe. Oke, faktor-faktor ini berarti tadi apa-apa saja yang dia bisa menyebabkan terbentuknya ketombe. Oke, kira-kira dari 1 sampai 6 ini bisa kita bikin satu paragraf ya, selagi dia memiliki satu topik, yakni penyebab ketombe. Kita baca kalimat 7, apakah dia masih membahas mengenai penyebab atau udah berbeda nih? Yuk coba kita baca. Mengatasi ketombe dapat melibatkan beberapa langkah perawatan. Oh, dia udah membicarakan mengenai apa? Mengenai cara untuk mengatasi ketombe ya. Berarti udah beda apa masih sama? Ya, berarti udah beda. Kalau tadi dia membicarakan mengenai penyebab, sekarang kita ngomongin cara mengatasi ya. Pertama, penting untuk menjaga kebersihan dan kelembapan kulit bla 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 bla, sampo bla 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 gitu kan. Berarti kalimat ke-8 ini dia menjelaskan apa? Menjelaskan atau menerangkan lebih lanjut mengenai cara mengatasi gitu kan. Yang 9, hindari penggunaan sampo berbasis alkohol atau bahan kimia yang keras yang dapat mengeringkan kulit kepala. Masih cara mengatasi ya di kalimat yang ke-9. Selain itu, nah pasti dia menambahkan kalau dia pakai selain itu kan, pilih sampo yang mengandung bahan seperti pirithion seng. Oh, berarti dia masih membicarakan mengenai cara-cara mengatasi. Nah, di sini ada kata mengendalikan pertumbuhan jamur penyebab ketombe, berarti dia adalah langkah untuk mengatasi ketombe. Berarti kalau kita lihat di sini kalimat 1 sampai dengan kalimat berapa tadi? Sampai dengan kalimat 6 ya, dia topiknya itu adalah atau gagasan utamanya itu adalah penyebab ya, penyebab ketombe ya. Nah, kalau dari kalimat 7 sampai ke kalimat 10 dia membicarakan mengenai cara mengatasi ya. Dia membicarakan mengenai cara mengatasi. Berarti kalau kita pengen menjadikan dia 2 buah paragraf yang berbeda, pengelompokannya bisa seperti ini ya. 1 sampai 6 dan 7 sampai 10. Berarti jawabannya adalah D ya, karena tiap paragraf dia harus memiliki setidaknya satu topik ya, satu topik yang berbeda-beda. Nah, begitu ya. Oke, soal berikutnya dan mungkin soal terakhir video ini ya. Kalimat tidak logis dalam teks di atas adalah kalimat yang mana ini ya, yang tidak logis. 1, coba kita baca. Ketombe adalah salah satu. Ketombe adalah berarti ketombe ini subjeknya adalah ini
ya predikatnya dan seterusnya. Berarti udah ada subjek dan predikat gitu kan. Berarti satu logis nih aman nih gitu kan. Adalah salah satu masalah kulit kepala yang umum dialami oleh banyak orang di seluruh dunia. Oke, yang tiga. Mana yang tiga nih? Produksi minyak yang berlebihan. Produksi minyak yang berlebihan yang menyebabkan pengelupasan kulit kepala. Oke. Produksi minyak yang berlebihan yang menyebabkan pengelupasan kulit kepala dengan lebih cepat dan menyebabkan ketombe. Bentar dulu. Nah, coba kita lihat ada yang aneh di kalimat 3 ini ya. Produksi minyak yang berlebihan yang menyebabkan pengelupasan. Berarti kan dia kalau di sini ada produksi minyak, dia subjek nih. Nah, kalau ada kata yang di sini, dia adalah keterangan yang dia berusaha menerangkan, memberikan keterangan tambahan bagi subjek, tapi dia masih terhitung kepada subjek yang panjang ya. Berarti produksi minyak yang berlebihan. Nah, di sini ada yang lagi, berarti dia ikut memperpanjang subjek yang menyebabkan pengelupasan kulit kepala gitu kan, sampai ke sini kulit kepala dengan lebih cepat. Dengan ini juga dia masih belum mengakhiri subjek dengan lebih cepat dan menyebabkan ketombe. Berarti apa yang kurang di sini? Nah, di sini cuma ada subjek, tidak ada predikat. Ya, apalagi di sini ada kata dan di sini. Nah, artinya di sini ada yang, ada dengan, lebih cepat dan menyebabkan ketombe. Artinya di sini dia kurang predikat. Mungkin kalau kita mau dia pakai predikat, bagaimana menjadikan? Coba. Produksi minyak yang berlebihan menyebabkan pengelupasan kulit kepala dengan lebih cepat dan menyebabkan ketombe. Kita harus menghilangkan di sini yangnya dan di sini nggak usah pakai koma. Ya, produksi minyak yang berlebihan menyebabkan. Kalau begitu, yang menjadi predikatnya adalah menyebabkannya. Nah, kalau ada yang di depan sini, dia menjadi tidak berpredikat dan dia tidak logis ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang B ya. Kalau kamu baca yang 5, 7 dan 9 itu jawabannya udah logis semua kalimatnya ya. Sekian video kali ini. Untuk melihat video-video prediksi soal SNBT gelombang kedua, jangan lupa pantengin terus GP Media Channel. Semangat terus belajarnya. Dadah.